Ya teman-teman sekalian, selamat dini hari. Jadi hari ini saya baru selesai pemeriksaan dari Bareskrim Polri. Hampir berapa jam tadi ya? 12. Jadi saya akan membuat sebuah live. Dan ini akan menjelaskan semuanya. Karena kita tahu banyak yang memprovokasi, banyak yang memanfaatkan situasi Louis ini gitu. Jadi Louis ini membuat akun pertama kali itu di Desember 2020. Tepatnya 20 Desember 20. Loh, dari mana saya tahu? Ya tahu lah. Emang sudah diamati sama ID. Dari Desember 2020 sampai dia tanggal sampai sekarang per 10 Juli kemarin, dia itu di 20 Desember sudah menghina ID gitu. Jadi tanggal 20 Desember Louis ini menghina ID, lalu membuat postingan yang menghina banyak dokter, dan dia menghina-hina saya, Dokter Ning, Dokter Daeng, Dokter Adi. Wah, kacau lah hinaannya. Pada tanggal 20 Desember sampai 25 Desember ini sebenarnya akun Twitter Louis, Instagram Louis, dan FB Louis itu sudah pernah didiskusikan ID ke Kementerian Informasi sama Kemenkes. Cuman ya karena ini dianggapnya fake account, ya udah diabaikan. Lalu pada Februari, 12 Februari, akun yang bernama Louis Instagram ini mulai menarasikan bahwa COVID itu nggak ada. Lalu akun Louis ini juga menarasikan bahwa yang COVID meninggal karena interaksi obat. Lalu akun Louis itu juga bilang bahwa vitamin C tiap 3 jam 1 gram, dan dipercaya banyak orang. Jadi pada waktu itu yang mendebat itu ada Dr. Ning, Dr. Billy, lalu Berlian Idris, lalu Profesor Ahmad Zubairi, Dr. Panduryono, Dr. Dewa, saya, Dr. Fajri, Dr. Adam. Jadi Louis ini memang sudah pernah dikasih wadah dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi buat teman-teman yang baru tahu Louis, ya kalian tuh sebenarnya nggak tahu bahwa ID itu udah mengamati dari lama gitu. Cuman ID ini memang awal mula mengedepankan debat tuh. Cuman Louis tuh kalau di debat endingnya pasti ngata-ngatain orang. Itu di Februari, Maret, April, dan bahkan bukti videonya pun ada gitu. Nah, pada bulan pada Maret April, saya sama kawan-kawan inisiatif untuk mengajak Louis bertemu. Pada waktu itu di Rasuna Said dan Kementerian Kesehatan. Karena dia yang minta. Nah, dia minta ada TV. Ya nggak apa-apa, saya juga bisa bawa wartawan kok. Cuman saat itu Louis alasan, nggak bisa ke Jakarta lah, nggak bisa inilah, kita tunggu 2 kali nggak bisa. Jadi kalau ajakan debat ilmiah saya menolak, itu salah besar. Si Louis itu sudah pernah diajak pada waktu bertemu di Kemenkes tuh nolak gitu. Dan dia nggak bisa bukti interaksi obat itu. Asal teman-teman tahu ya, interaksi obat tuh gampang banget bantahnya. Ya kan? Dia bilang metformin. Metformin itu obat diabetes mellitus. Ya, dan 90% pasien COVID itu sembuh. Kalau kalian nggak percaya, cek aja tuh, ya kan? Cek aja pasien COVID di Indonesia. Yang positif berapa, yang sembuh berapa. Statement Louis saja sudah berseberangan dengan data. Dan kalau kalian butuh bukti, ya saya sudah update berkali-kali dari setengah tahun yang lalu mengenai Louis ini siapa. Bahkan kita pernah perang argumen di Twitter, FB, Instagram tuh sering banget. Cuman saat itu mungkin netizen nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu. Ya kan makanya bilang, bukti apa orang sudah pernah didebat berkali-kali. Terutama Dr. Ning. Dr. Ninggar SPPD itu salah satu orang yang mendebat Louis terus-terusan dari bulan Desember sampai bulan Juni. Makanya kita bingung nih, netizen baru tahu apa gimana gitu. Jadi kita bilang nih, kalau ada Pak Louis mengatakan COVID gak ada, ini jelas salah, melanggar kepres. Orang pandemi itu dibilang ada, dari WHO juga bilang ada, dan yang menderita 1 dunia, itu udah salah. Dia menghina ID, ada buktinya dari Desember sampai sekarang, ya kan? Dan yang berikutnya soal interaksi obat. Interaksi obat ini interaksi obat apa? Gitu kan? Orang pasien isoman aja obatnya cuma paracetamol. Terus dia bilang azitromisin kontak sama TB. Lah pasien TB ya TB. Metformin pun buat DM. Terus dia bilang vitamin C 1 gram tiap jam. Batas maksimal manusia tuh 2 gram per hari. Dari Kemenkes ada. Terus dia bilang pasien yang meninggal COVID tuh karena interaksi obat. Lah kalau karena interaksi obat, itu 90% pasien sembuh loh. Itu yang baca datanya. Baca data Kemenkes kan ada. Makanya kita bingung, debat ilmiah apa? Kita sudah fasilitasi berkali-kali. Maret ditolak, Februari ditolak, April ditolak. Terus dia tiba-tiba muncul di acara TV. Memang itu adalah rencananya Bang Hotman. Kenapa? Karena dari dulu bulan Januari sampai bulan Mei, kita nggak bisa ngapa-ngapain Louis karena dia dicap sebagai akun fake. Memang kalau akun fake, penanganannya seperti itu.
Ya nggak bisa. Nah sampai ada bukti gitu. Nah sampai akhirnya si akun-akun Louis ini ada buktinya seperti itu ya kan. Dan ya jadi terbukti malah oh orangnya real nih, ya udah gitu. Nah si Louis ini sudah pernah banget diajak berkali-kali sama ID untuk membuktikan status kedokteran. Sampai ID tuh buatin surat. ID tuh sampai buat surat resmi diundang ke Louis. Tahu jawaban Louis apa? Nolak dengan alasan ID jelek lah, dengan alasan nggak percaya ID lah. Padahal tuh diskusi ilmiah dan ditolak. Jadi kita bingung dong. Ini maunya apa nih orang gitu kan? Dan asal kalian tahu, obat-obat yang digunakan COVID itu pengurang gejala semua. Ya kan? Pengurang gejala dan pengurang aktivitas virus. Belum ada obat spesifik untuk COVID itu belum ada. Sampai detik ini belum ada. Semuanya masih pengembangan. Dan yang bisa dilakukan adalah mendukung terapi suportif. Dan itu memang sudah digunakan. Kayak contoh gejala, gak ada gejala ya isoman. Gejala ringan ya atasi gejalanya. Kalau panas ya kasih penurun panas ya kan. Kalau batuk ya kasih obat batuk, kasih vitamin. Vitaminnya pun bukan 1 gram per jam, tapi 500 mg per hari gitu. 500 mg sampai 1 gram per hari. Ya kan? Terus vitamin D3-nya juga secukupnya banget gitu. Terus habis itu kalau misalkan dia gejala sedang baru dikasih antiviral, itu pun harus pakai resep dokter dan pengawasan. Jadi ini udah salah semua statementnya Louis gitu loh. Salahnya parah. Dan lucunya dipercaya mewakili rakyat yang mana? Dia nggak ada bahas PPKM, nggak bahas apapun. Dia hanya bahas menyebarkan narasi. Nah yang paling parah adalah dia menolak ajakan debat. Dari Maret ditolak. Yang ngajak tuh saya, Dr. Ning, Dr. Adam, Dr. Fajri, bahkan profesor aja ngajak ditolak. Februari, Maret, April, tolak semua lah. Serah dia lah gitu. Saat itu kita udah bodo amat lah. Sampai puncaknya ya ID ngasih surat dan tolak lagi. Ya udah, kita udah ngasih ajakan ditolak terus. Ya buat apa gitu kan? Ya akhirnya pada hari Minggu jam 4 sore kemarin dijemput sama Polda. Ya kan, saat itu saya jadi saksi ahli. Jadi Louis ini itu diurus 2 pihak berbeda gitu kan. Nah kalau yang di Bareskrim ID double. Jadi laporannya itu ada 2. Yang satu udah diurus Polda Metro, yang satunya sama Bareskrim. Itu karena ID yang melaporkan, karena menghinaan ID. Yang jadi dia tuh kena COVID hoax, bilang yang meninggal karena COVID karena interaksi obat, yang itu ngawur banget gitu kan. Terus dia bilang bahwa ngaku-ngaku dokter pada STR nggak aktif. Jadi gini kawan-kawan, untuk menjadi dokter tuh 3,5 tahun teori dan 1,5 tahun koas, ya. 3,5 tahun teori dan 1,5 tahun koas dan 1 tahun harus magang internship, ya. Dan kalau kita sumpah dokter, untuk supaya gelar dokter tuh ada terus, kita harus diupdate dengan namanya seminar. Untuk seminar tuh up to date ilmu. Kalau kita seminar, baru nanti kita bisa perpanjang STR. Terus 5 tahun. Lah si Louis ini dari 2017 sampai 2020 tuh ngilang. Nggak jelas kemana. ID-nya nggak ada, lulusannya juga nggak tahu. Terus STR-nya juga nggak aktif. Yang mengakibatkan kita nggak tahu nih orang tuh real apa enggak gitu. Makanya kita ngajak ketemu dari bulan Maret, April, Mei, tapi ditolak ya sama dia. Jadi kalau dia bilang bahwa yang nolak kita kebalik, orang ada bukti chatnya dia nolak kok. Ya kan? Makanya saya tuh tidak pernah mendelete sedikit pun chat saya dengan Louis. Kenapa? Karena memang itu menjadi bukti. Nah, pihak polisi menilai memang sudah ada ajakan ketemu dan itu ada buktinya banget. Gitu, ada buktinya dan semua bisa dibuktikan. Kenapa saya bilang? Karena saya rasa saya sudah mengatakan ini dari Januari gitu. Dan netizen yang ngikuti saya dari bulan Januari, saya nggak tahu ya follower baru. Kalau follower lama sudah tahu kelakuan Louis itu seperti apa. Dan kita emang udah, ya udahlah ya gitu. Cuman yang terjadi, dia tambah parah statementnya, dipercaya masyarakat. Apalagi ada yang minum vitamin C itu gitu. Jadi statement ini tuh ada 2. Nah Polda Metro akhirnya menjemput pada Minggu jam 4. Saya jadi saksi di situ sama ketua MKEK, saksi. Terus hari ini ID ngelaporin. Ya karena saya orang ID ya saya turut di situ. Jadi 2 bro. Jadi saksi sekaligus saya pelapor. Buset, capek banget. Ya kan? Dan ketika tadi sempat papasan, nah, karena nggak boleh ketemu ya, pelapor atau saksi itu nggak boleh ketemu. Jadi ya orangnya udah capek mungkin ya diinterogasi gitu. Dan intinya adalah Louis itu tidak mewakili rakyat manapun.
gitu loh. Dia hanya menyerang di dua institusi, dia hanya nyerang ID sama nyerang dokter, udah gitu doang. Dia tidak mewakili rakyat manapun. Makanya yang kita bingung adalah beda kebebasan berpendapat. Lah kita tuh udah menghargai dia dari Desember loh. Dari Desember kita menghargai Louis itu. Gimana nggak menghargai? Kita ngeladenin ajakan debat. WA-nya aja saya bales tiap saat. WA-nya tuh saya bales. Iya bu, beda pendapat mana nih? Dah saya kasih jurnalnya. Ujung-ujungnya apa? Dokter Tirta bodoh. Ya udah, beda pendapat saya debat dikatain bodoh. Ya udah, mau ngapain lagi? Jadi kalau ada yang bilang saya nggak ngeladeni debat, lah terus dia ngapain ngecat saya selama ini gitu loh? Ya kan menurut saya adalah sebuah hal yang menurut saya itu Louis ini tuh tidak mewakili manapun gitu loh. Memang dia beritanya hoax dan ya udah itu urusannya Louis sama polisi gitu loh. Kenapa? Karena memang kita sebagai anggota ID sudah memberikan kesempatan untuk kamu presentasi dan debatmu tuh selalu tidak bisa dibuktikan opinimu itu. Dan sampai akhirnya dikasih undangan resminya ada dan sudah dipost sama ID, diberikan ke WA-nya dia. Dijawab, saya nggak mau datang. Lah, katanya mau diskusi, nggak mau datang. Terus pas acara Hotman Paris, dia nggak mau datang kalau ada saya. Lah gimana? Lah terus kamu maunya apa? Ngajak, katanya minta debat, diladeni nggak mau. Diajak nggak mau, diajak ngopi nggak mau, dikasih wadah nggak mau. Ya itu, jadi tolong ya netizen nih, kita udah ngeladenin dari Desember. Jadi nggak ada yang bener kita namanya beda pendapat. Ah elah bro. Dan hoax tuh hoax. Beda kritikan kayak saya nggak setuju nih sama PPKM. Lah itu mah bukan narasi hoax, itu mah usul nggak masalah. Tapi kan ini hoax, jangan dicampur adukan. Hoax ya hoax. Jadi buat teman-teman bilangin ini tuh urusannya hoax. Urusannya itu dia salah. Dan dia sudah diajak, dia salah ya salah. Gitu loh. Jadi buat pendukungnya Louis, lu tuh buka pikiran. Kita tuh udah biarin dari Desember. Kalau kita bungkam dari Desember udah di take down. That's it bos. Ya, dia tuh ada dari Desember. Kenapa nggak di take down? Karena kita masih sabar, masih ngeladenin. Meskipun kita dimaki-maki tiap hari, ya udah, yang penting kita ladenin. Dokter Ning saksinya. Yang pernah chat-chatan sama dia tuh saya, Dokter Adib, Dokter Daeng, Dokter Ning. Sudah ngeladenin dan emang gak ada hasil. Ini orang kayak gitu. Emang ya udahlah, salah. Dan ada kepres. Maksudnya gini loh, kalau kamu bilang Covid gak ada tuh udah paling ekstrim. Why? Karena ada kepres diturunin dari WHO. Ada tulisannya WHO, pandemi itu ada di seluruh dunia. Terus kamu bilang Covid gak ada, yang mati karena Covid gak ada tuh ngawur dua statement ini itu. Sekali dua kali oke lah, mungkin kilaf gitu kan. Nah, ini 3 kali 4 kali, ratusan kali gitu kan. Ya udah gitu brosku. Jadi tidak ada satu pandang. Jadi Louis sudah pernah diajak diskusi berkali-kali sama dokter dan ditolak. Sekalinya kalah debat dia maki. Kita bahas satu-satu. Dia bilang obat TBC. Obat TBC itu 4 RHZ 2 RE. Dan itu diminum 6 bulan. Dan obat TBC sudah ada sejak dulu bosku. Ya Allah ya Robbi. Sejak kita dulu, sejak ditemukannya vaksin BCG, obat TBC itu bisa didapatkan di puskesmas. Metformin itu obat diabetes mellitus. Asidromis itu antibiotik. Dari dulu dipakai. Dan harus resep dokter. Dan digunakan untuk mengurangi gejala COVID pada beberapa pasien saja. Tidak semua yang mendapatkan. Makanya kayak kayak. Jadi saya heran ya. Buat masyarakat sekali lagi, berbeda pendapat itu wajar. Tapi kalau hoax tuh nggak wajar. Kalian mau nyerang saya medsos, pembungkam, nggak penting. Kenapa? Karena kalian harus Google dari Januari, ya kan? Dari gini, di dalam pelaporan hoax itu kita ada yang namanya diskusi dulu. Kita udah ngajak berkali-kali ya. Sekali lagi, kita udah ngajak Louis tuh berkali-kali. Ya. Ya. Ya gini ya, paham ya? Jadi intinya, tidak serta-merta langsung bisa laporin, enggak.
Louis itu sudah dipantau sama ID dari 20 Desember 2020. Paham? Ya, paham. Dan ID anggotanya sudah berusaha mengontak Louis untuk diajak diskusi berkali-kali. Dan yang debat sama Louis dari dulu itu saya, Dr. Ning, Dr. Dewa, Dr. Adam, dan Dr. Fajri. Ya, jadi nggak main-main bro. Yang debat sama Louis itu dari dulu. Tapi mungkin nggak viral. Kenapa? Ya kalian nggak pahami. Kalian nggak pantengin. Ada postingannya, bisa dicek Dr. Ning SPPD. Cek postingan semua bantahannya dia ke Louis dari Desember 2020. Scroll. Ya. Paham? Hoak gak wajar, di penjara wajar. Ya kalau sampai dipercaya orang membahayakan nyawa ya di penjara toh bro. Karena menghalang-halangi penanganan wabah. Hoax itu harus dipenjara karena dia sudah menolak ajakan untuk diskusi, menolak ajakan mediasi, ya kan, menolak ajakan presentasi, dan menghina. Menghinanya banyak bos. Menghinanya tuh nggak sekali dua kali. Ya, dari Desember sampai sekarang tuh menghinanya parah. Kalau nggak parah nggak mungkin dijemput. Dan narasi dia tuh dipercaya sampai ibu-ibu RT. Bayangin, paling bahaya tuh vitamin C 1 gram tiap jam. Louis mengatakan kalau mau sembuh COVID, mencegah COVID adalah minum vitamin C 1 gram per jam. Itu salah total. Maksimal itu adalah 2 gram per hari. Itu maksimal. Dan dia itu ngatain 1 gram per jam. Ginjalmu hancur bro. Dan banyak pasien, banyak orang tuh percaya. Kamu tuh buka matamu gitu loh. Kalau kamu bilang hoax gak berbahaya, bahaya bos. Lu bayangin ginjal nih. Ginjal itu maksimal 2 gram vitamin C per hari. Terus Louis memaksa kita mengedukasi 1 gram per jam. Mati bro. Ginjalmu hancur. Ini ginjal nih. Maksimal 2 gram per jam. Terus lu kasih 1 gram per jam. 2 gram per hari. Lu kasih 1 gram per jam. Ya Allah. 24 gram per hari ya Allah. Hancur bro. Paham ya kawan-kawan ya. Jadi jangan termakan provokasi. Kalau edukasinya makan bergizi bisa mencegah COVID, betul, bisa. Tapi dia bilang apa? COVID gak ada. Ingat ya, tingkat kesembuhan pasien COVID itu tinggi. Tinggi. Kalau dikontrol dan diawasi. Ya. Kalian sendiri yang bilang jangan panik kalau lihat angka COVID. Terus sekarang kalian memuja-muja orang yang melepaskan hoax. Literasimu gimana? Kalau kamu ngeritik PPKM, silakan. Iya kan? Silakan. Boleh dong orang kritik kan. Seperti orang kritik biasa aja, kritisi sepak bola. Kamu bahas interaksi obat yang dia ucapin salah semua. Kita ini kuliah 6 tahun, bos. Ya. Louis di salah satu pembahasan, ya, dia aja ditanya angkatan beraja nggak bisa jawab, ya. Asal kamu tahu, LOIS bukan LOUIS. Louis nih Lois, LOIS, paham? Ya, siapa yang bilang bungkam? Berarti kamu nggak mantengin media sosial dari Desember. Kemana aja? Kemana aja ketika Dr. Ning itu debat dia? Kemana aja ketika saya debat dia dari Desember? Dia pertama kali buat masalah itu di Desember. Kenapa? Karena fotonya pun saya capture. Saya capture semua postingannya dia dari Desember sampai sekarang. Dan nomornya Louis itu ada 2. Dan saya meladeni diskusinya dia dari WhatsApp. Dari ajakan ketemu, dari ajakan live, dari ajakan V-call. Semua ada dan bisa dibuktikan. Dan sudah saya serahkan tentunya bukti ke Barreskrim. Ya? Paham? Jadi buat netizen yang masih percaya dia dibungkam, ngawur kamu itu. Dia sudah dikasih kesempatan sama ID buat ngomong. Suratnya ada, jadi kamu jangan asal ngomong. ID pun sudah menggunakan press release. Ya, ini ulang sampai 10 kali nih. Ya. Louis ini tuh aneh. Dia tidak oposisi, dia tidak pro. Emang jalannya jalan aneh aja. Jadi kalau ada yang bilang Louis anti pemerintah, saya rasa enggak. Dia juga enggak pro pemerintah. Dia tuh orang yang memang tidak berpolitik. Louis tuh saya revisi tidak berpolitik. Ini memang kaitannya cuman dia ngomong COVID gak ada, Louis ngomong COVID
meninggal karena interaksi. Makanya saya bingung, apa kaitannya sama PPKM? Luis ngomong. Luis gak ada statement soal itu. Dia yang dipermasalahin itu soal COVID gak ada. Diajak ketemu gak mau. Tapi dia ngiring opininya, kita yang gak mau. Lah dia yang maki-maki kita. Ada buktinya, dia gak mau ketemu. Berkali-kali. Mau di-capture WA-nya. Sudah pernah saya update di Twitter. Hampir setengah tahun lalu. Makanya kalau lu main medsos, jangan pantengin akun konspirasi doang. Pantengin akun yang real. Kamu tuh kalau mau PPKM protes, gak apa-apa. Setuju saya, kritik tuh boleh kalau PPKM. Wajar. Tapi yang soal Luis ini gak ada kaitan sama sekali, bro. Loh kalau ada kaitan ya, dia tentu akan bahas PPKM. Yang dia bahas tuh dari kemarin salah semua, gitu loh, bro. Vitamin C 1 gram per jam gimana? Terus dia bilang, asidosis laktat, gini ya. Asidosis laktat itu adalah suatu kondisi ketika tubuh kita kegiatannya over sehingga oksigennya minimal dan akhirnya kita mengubah lemak menjadi karbohidrat dan ngumpulnya laktat. Jadinya asidosis laktat melalui siklus Krebs. Apa kaitan asidosis laktat dengan COVID? Buset ya Allah. Yang menyebabkan COVID itu badai sitokin. Jauh. Sudah saya terangkan ke Luis itu lewat WA. Asidosis laktat tuh biasa kayak gini. Kamu olahraga nih, saya contoh. Apa asidosis laktat itu? Contoh asidosis laktat adalah kamu olahraga nih, ya kan? Olahraga, nek. Capek, ya kan? Capek. Kamu paksa, kram. Nah, kram itu salah satu penyebabnya asidosis laktat. Karena kita olahraga berlebihan, oksigennya kurang, dan energi glukosanya kurang, maka kita memecah lemak untuk menjadi cadangan energi. Nah, pemecahan lemak itu dipecah melalui siklus Krebs, jadinya laktat. Laktat ini berlebihan, jadinya menyebabkan asidosis. Jadinya bisa menjadi penumpukan asam laktat, dia kram. Kalau terlalu berlebihan, dia jadi sesak napas. Tapi nggak ada kaitan sama kopet. Ya Allah. Patofisiologi jantung kiri, ya kan? Itu kalau gagal jantung kiri, biasa ditemukan kalau tensinya tinggi, gaya hidup buruk, LDL tinggi. Apa kaitannya sama kopet? Lu tuh mau ngajarin gua gini-gini kumlat bro, gue M bro, 3,88 bro IPK bro, ya Allah. Terus lu ngajarin gua asidosis laktat, itu semester 2. Lu mau interaksi obat, websitenya ada. Sekarang obat yang diberikan COVID itu satu antibiotik, azitromisin sama vitamin. Interaksinya di mana? Interaksinya apa? Azitromisin sama vitamin itu interaksinya apa? Oh lah. Lu mau asidosis laktat. Nah itu omongannya. Kaitannya sama siklus Krebs. Lu pernah kan olahraga capek terus aduh kram-kram. Nah itu contohnya laktatnya numpuk. Terus apa kaitannya? Lah, kamu kalau lulus dokter tahu lah pasti asidosis laktat itu apa. Makanya kita ketawa doang. Apaan asidosis laktat? Lah lulus itu kalau misal jadi adik kelas saya tuh belajar lagi kamu itu. Ngulang sama 6 SKS. Kamu itu loh, kamu cek IP itu bisa loh, cek IPK Dokter Tirta, IPK Dokter Luis. Kalau dia memang Luis dokter, cek lulusan mana, lulusannya univ mana, tahun berapa, koas di mana ada, skripsinya apa itu loh. Kamu mau ngecek statement Luis satu-satu, asidosis laktat udah tuh dijelaskan. Yang menyebabkan COVID bahaya tuh badai sitokin. Tahu badai sitokin itu apa? Intinya adalah penumpukan sel radang di bagian paru sehingga parunya jadi banjir, jadi menyebabkan paru nggak bisa bernapas. Secara awam kayak gitu. Apa kaitannya sama asidosis laktat? Itu nomor 1. Nomor 2, patofisiologi jantung kiri. Jadi jantung itu kan bentuknya gini, dak. Ketika tensinya tinggi, maka dia kompensasi jantungnya. Dia menebal otot jantungnya. Jadi dia jebak, tensinya jadi tinggi, bro. Maka dia terjadi pembesaran jantung ke arah kiri. Disebutnya kardiomegali arah jantung kiri, kardiomegali sinistra. Itu terjadi ketika kamu merokok, LDL tinggi, kolesterol, tensi tinggi. Terus kaitannya sama kopet. Apa kaitannya sama kopet? Kopet COVID ini itu menyebabkan pneumonia dan menyebabkan sulitnya oksigen diserap pertukaran gas di paru karena tertutup sama cairan. Maka tampakannya putih-putih, tampakan corak putih, pengapuran, kayak putih-putih gitu. Itu karena isinya air. Akhirnya gas gak bisa berputar sehingga jadi ini hipoksia.
makanya saturasi menurun. Jadinya adalah shock respiratorik. Alah, itu kan itu diajari dari dulu. Kalau dokter tuh tahu. Dokter tuh pasti tahu kayak gini. Dan yang ngurusi COVID itu bukan dokter umum, dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam. Dokter umum kaitannya di IGD, triase. Dia bukan spesialis paru, dia bukan spesialis penyakit dalam. Kaitannya apa dia? Ya, kamu mau debat nih, ayo. Ayolah. Kamu tuh kalau belajar COVID ya, kita tuh udah ngajak debat lo wes. Kau itu. Makanya jadi netizen tuh mikir dulu. Kamu bersuara soal PPKM, boleh. Banyak orang bersuara soal PPKM. Dukung, good. Tapi Luis tuh gak ada kaitan sama politik. Gak ada. Gak ada. Pure urusan dia sama ID, sama dokter, sama COVID yang anggap gak ada. Apa kaitannya sama warga? Gak ada. Tuduhan Luis ODGJ, rumor. Yang bisa buktiin dia ODGJ saksi ahli nanti. Bukan urusan kita. Apa ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Terus lu mau ngomong apa lagi? Interaksi obat apa? Nih gue kasih tahu. Pasien COVID itu ada yang namanya tanpa gejala. Tanpa gejala yang ngapain dikasih obat? Sembuh dia sendiri tanpa gejala. Gejala ringan. Gejala ringannya cuman makan bergizi. Yang makan bergizi, mangan, wes. Wong tanpa gejala sama gejala ringan, paling dikasih paracetamol. Gejala sedang, mentok antibiotik 1 yang dosis tinggi. Dia bilang double dosis, apa double dosis? Dosisnya podo. Gejala berat, baru dikasih anti peradangan sama antiviral. Kalau kepepet ganti plasma konvalesen. Dan tingkat kesembuhan COVID itu 80-90%. Puas. Kenapa kok banyak yang meninggal di isoman? Karena nggak dapat ruangan. Yang menyebabkan pasien COVID banyak meninggal sekarang karena nggak sempat ditangani, karena nggak ada ruangan. Kalau ditangani ya bisa sembuh. Paham lu semua? Paham lu? Paham ini? Dulu pasien COVID itu cepat sembuh 90% karena pasiennya gitu-gitu aja jumlahnya. Sekarang bludak, nggak tertangani. Makanya banyak yang meninggal di isoman karena nggak ada yang ngontrol. Kalau misalnya ada yang ngontrol sembuh, tingkat kesembuhan pasien COVID itu tinggi. Tinggi. Tahu? Kalau ditangani, tingkat pasien COVID, kesembuhan pasien COVID itu tinggi kalau ditangani. Nggak marah ini. Pahamilah. Makanya kau bilang nih apa gitu loh. Lagi A, lagi B. Ini bahas kesehatan. Lagi A, lagi B. Lu pikir kaset, set A, set B. Ini nggak bahas politik. Ini bahas struktur apa yang dibahas Luis. Tingkat kesembuhan pasien COVID, kalau misal ditangani dengan baik, itu tinggi banget. Nah, masalah yang terjadi di Indonesia, itu SDM terbatas, vaskesnya terbatas. Pasiennya banyak nih, antri. Ya kan? Akhirnya nggak tertangani. Maka banyak orang yang meninggal saat antri IGD atau saat isoman. Itu yang menjadi kekhawatiran kita. Paham? Kalau kamu nggak percaya sama PPKM darurat, kritik. Nggak apa-apa, tapi urusan COVID ini bukan soal urusan pro, urusan kontra. Soal yang medis ini nih, ini bukan urusan pro sama kontra. Ini urusan ilmiah. Kalau kau mau nantang debat ilmiah, Luis sudah ditantang debat ilmiah. Dia kan punya nomor saya. Luis kan punya nomor HP saya, pernah ngepost dia. Saya kontak-kontakan sama dokter Tirta. Lah ya emang, debat ilmiah itu sudah di WA. Terus kamu nyuruh saya debat lagi. Buset, ini maunya apa coba? Orang udah debatnya tiap hari, paham? Paham ya? Kenapa habis vaksin banyak yang COVID? Ya lu lihat aja antri vaksin kerumunan tuh loh. Antri vaksinnya tuh banyak loh. Kerumunan semua. Terus kamu pikir nggak ada yang ketularan di situ? Ya bisa jadi potensi. Lu mikir aja, lu tanya sekarang, lu vaksin di mana? Vaksin massal apa enggak? Kalau vaksin massal ya potensi bisa ketularan saat antri. Itu kan sudah dikritik dari awal. Kalau vaksin massal antri hati-hati. Banyak antrian yang banyak. Bisa jadi seperti itu. Gitu loh. Bahas debat tuh Inggris tuh loh. Kenapa Inggris bisa kalah? Karena pemain MU masuk 2 orang. Tuh ngaco tuh Rashford sama Jadon Sancho. Sama pemain Arsenal 1. Nah itu boleh kamu bahas debat. Karena bagi saya menyebabkan kekalahan Inggris ya 3 pemain ini. Gitu. Paham?
Jadi pasien COVID itu tingkat kesembuhan tinggi kalau dirawat. Kebalik kamu. Tinggi kalau dirawat. Nah, yang menyebabkan sekarang kita kritis karena pasiennya banyak, vaskesnya nggak muat. Ya, jangan mendebat lagi, jangan protes-protes lagi. Kagak ada kaitannya urusan sama politik nih Luis nih. Kagak ada pembungkaman. ID sudah memberikan kesempatan untuk Luis 7 bulan. 7 bulan, 2 bulan lagi bos, genep lahiran itu kalau hamil bos. ID itu udah memberikan kesempatan 7 bulan. Saya, Dr. Pukovisa, Dr. Adik, Dr. Daeng, Profesor Ahmad Zubairi, Dr. Pandu sudah memberikan kesempatan Luis ngomong selama 7 bulan. Pembungkaman dari mana? Kau kira semua pasien COVID dikasih obat? Enggak. Emang kamu kalau tanpa gejala mau dikasih obat? Mangan. Kan emang bener. Kalau tanpa gejala obatnya mangan. Emang bergizi, diet protein. Makan yang protein. Bahkan gejala ringan aja. Obatnya tuh yang mangan sama paracetamol. Sama vitamin. Vitamin kan dari buah, mangan. Gimana sih? Terus yang gejala sedang kasih antibiotik 1. Yang berat baru anti radang, antiviral. Kenapa pasien meninggal di rumah sakit banyak? Loh, yang meninggal isoman aja banyak. Kenapa meninggal di rumah sakit banyak? Karena pasiennya banyak. Pakai tanya. Cerdas. Kita itu kuliah dokter 6 tahun. Ya ingat nih, 3,5 tahun teori. 7 tahun malah. Salah, 6 tahun. 3,5 tahun teori. 1,5 tahun koas. 1 tahun magang. 6 tahun. Dan pelajaran interaksi obat sama asidus laktat itu dipelajari semester 1, 2, 3, 4. Kalau sampai nggak ngerti, kita pertanyakan dokternya. Kamu remehkan saya. Wih. Belum detur saya ini. Sekalian bisa tanya sekarang ke semua orang yang OTG atau gejala ringan, apa obatnya? Makanya kita bingung. Ini statement Luis maunya apa? Paham kawan-kawan semua? Paham? Kalau kau gejala ringan atau sedang, sudah saya terangkan berkali-kali itu sama dokter lain bilang, kalau OTG atau ringan, obatnya makan makanannya bergizi. Paham bos? Dan obat COVID yang spesifik belum ditemukan sampai sekarang. Semua obat-obat yang ditemukan, yang digunakan adalah obat yang lama untuk mengurangi gejala. Hanya untuk pasien sedang dan berat dan kritis. Lapar lah saya. 12 jam kayak gini. Di Bareskrim. Diperiksa. Makanya buat kalian semua yang nonton live ini, kalau senggang nih, Luis itu yang bermasalah statement dia yang tidak percaya COVID, kematian yang bilangnya bukan karena COVID, sama menghina ID, sama statement dokternya dipertanyakan. 4, gak ada urusan sama yang lain. Paham kalian semua? Maka kalau ada orang bilang, kalau gejala ringan dan tanpa gejala, makan bergizi. Sama bed rest. Kan anosmia dok, lah ya itu, makanya dipaksa makan. Karena protein itu zat pembangun tubuh. Lu tahu kenapa makan bergizi? Karena makan bergizi biasa ada protein. Protein itu zat pembangun tubuh. Jadi kalau ada sel yang rusak, ini protein yang gantiin bro. Terus kalau lu gak makan, gimana lu bisa sembuh? Ya, ditunjang dengan obat-obat pengurang gejala. Demam, paracetamol. Obat batuk, gak bisa saya bilang, nanti beli sendiri kalian. Obat anti radang, antibiotik dosis tinggi. Luis bilang double dosis. Apa double dosis? Kau kira double disc brake? Kayak motor Supra, Honda Supra double disc brake. Double dosis. Dokter kok saling sikut? Saya tuh gak saling sikut. Kamu nonton live baru. Luis sudah dikasih kesempatan 7 bulan. Kalau saling sikut, WA-nya Luis saya blok. WA-nya Luis tuh masih aktif. Sampai kemarin sebelum ditangkap aja saya masih balas, salam Bu hormat. Gitu saya jawab. Sikut. Dokter aja apa enggak saya nggak tahu dia itu. STR 2017 diperpanjang aja enggak. Dan tiap tahun tuh dokter harus ikut seminar. Kalau nggak seminar otaknya nggak diupdate nih. Gitu bro. Pikir. Yang kamu komen marah-marah baru tahu saya itu. Dari dulu saya kayak gitu.
Makanya kalau ada Instagram dipantengin. Pantengin akun konspirasi terus. Makanya saya lucu itu orang-orang yang baru tahu Louis. Bahwa dia ada Desember. Tanya Dokter Ning tuh. Dokter Ning SPPD. Berapa kali tuh debat sama Louis? Gak kehitung. 20-an kali ada. Masa kita udah debat 20-an kali sama Louis dibilang pembungkam. Lah terus selama ini debatnya ngapain? Main kelereng. Kesalahan dokter lain, tandanya lu gak mampu. Gak mampu apa? Kesalahan dokter lain gak mampu. Mana kesalahan? Memang salah kok kesalahan. Gak mampu dari mana? Gue udah debat sama dia berkali-kali. Kesalahan apa? Gak ada kesalahan. Mana sih? Kesalahan. Emang salah kok. Lu itu belajar dulu jadi dokter. Baru ngomong soal interaksi obat. Yang ngomong guru besar farmakologi. Salah juga ya. Dia guru besar aja bilang nih lu salah. Kau mau nantang profesor. Yang ngomong guru besar FKUI itu Profesor Yanto. Ya kan? Dosen penelitiku dulu skripsi. Pas aku skripsi dosen pembimbingku tuh guru besar farmako. Gini-gini saya belajar farmako lama bro. Mana sih? Salah. Lu yang gak belajar dokter. Kalau gak belajar dokter gak usah sotoy. STR tuh surat tanda registrasi. Malah bilang surat tanda rongsokan. Lu itu lu kalau gak ada celah untuk nyelain gua, udah gak usah. Gua di sini gak berpolitik. Gua cuma terganggu sama statement dia aja. 7 bulan dikasih kesempatan buat ketemu, kenapa gak ketemu? Interaksi obat semua tentang obat, tanya apoteker. Ah, dokter juga tahu, apoteker juga tahu. Di website aja ada. Jangan asal kalau ngomong. Apotekernya tahu obat COVID itu diberikan cuma pas gejala sedang berat. Itu pun antibiotik 1. Terus ini ada orang ngomong interaksi obat. Nah, ngapain? Wong tingkat kesembuhan COVID 90%. Vitamin C 1 gram per jam, ginjalmu hancur. Paham? Tidak hanya dokter yang malu melihat statement Bu Louis. Apoteker, perawat, dokter gigi itu malu lihat statement dia. Udah ngaku-ngaku dokter, salah lagi. Iya toh. Saya masuk dokter itu, ujian masuk, tulis. Semesteran saya cuma 2 juta per semester. Murah, pinter soalnya. Ya kalau nggak pinter nggak bisa masuk lah. Yang masuk dokter tuh pinter-pinter semua. Semua orang masuk dokter tuh pinter. Jadi kalau Louis pinter, dia harusnya ngeladenin debat kita. Bukan kita dibilang nggak ngeladenin. 20 kali kita udah ngeladenin, Masya Allah. Kita tuh udah ngeladenin debatnya Louis dari Desember. Nggak tahu saya di ODJ apa nggak. Saya nggak mau makan fast food. Dah jelas semua. Biasanya rasa ngegas lah. Gokil. Itulah bro. Semuanya masuk dokter tuh pinter orang-orangnya. Kalau nggak pinter nggak bisa masuk dokter. Susah soalnya. Ya kan ujiannya susah. Kalau sampai Louis tuh nggak bisa bedain apa tuh asidosis laktat, siklus Krebs. Ya karena dia harus belajar kuliah lagi berarti. Apa itu? Kan udah saya terangkan tadi asidosis laktat itu apa. Ya. Mungkin Louis ini lupa teori kedokteran itu apa, interaksi obat itu apa. Dan kita udah nantang debat dia berkali-kali. Sekarang malah playing victim. Kalian yang goreng-goreng itu saya ketawain. Kenapa? Kamu pantengin dari Januari. Makanya Louis tuh baru Desember buat akun. Kita udah debat tiap bulan. Rutin kita debat sama dia. Intinya kalau PPKM ya tidak ada kaitan sama Louis. Kalian semua mau bersuara PPKM, good. Kritik good. Ya, COVID itu ada bro. Tingkat kesembuhannya pun tinggi kalau dirawat dengan baik. Paham? Kalian sendiri yang minta angka kesembuhan diupdate. Terus kenapa kalian marah-marah sekarang? Kan lucu. Yang bilang sembuh banyak kan kalian. Sekarang bilang COVID gak ada. Konsisten makanya. Kalian nuduh saya gak konsisten. Lah kalian aja minta COVID yang sembuh diangkat. Ya itu yang sembuh udah diangkat. Bahas Inggris aja lah. Kemarin tuh pemainnya bapuk tuh kemarin. Timnas Inggris. Kalau PPKM, gini. Kita bahas PPKM nih ya. Subuh-subuh gini asik nih. Saya nggak bisa tidur udah.
Lu bayangin lah, wawancara sampai 13 jam tuh capek bro. Langsung tidur tuh, wah kepala tuh kayak tensinya naik terus. Gini ya kalau soal PPKM darurat. PPKM tuh awal mula dibuat karena angka COVID nggak terkontrol. Clear. Harapannya dengan PPKM, angka COVID itu turun. Sampai detik ini, PPKM itu angka COVID tetap naik. Sehari 30.000, 40.000, 30.000. Pusing kan? Pusing. Ya kan? Nah, PPKM ini ternyata sudah didiskusikan di atas. Ya memang merugikan. Toko gue juga tutup bro. Toko gue separuh tutup. Mana bisa buka, jalannya ditutup. Lalu bisa apa? Yang buat kebijakan bukan gua bos. Ya, yang buat kebijakan itu bukan saya. Nakes tuh ngurusinya cuma edukasi, kuratif dah. Polri sama TNI ngurusnya di lapangan berdasarkan aturan sama Satpol PP. Yang buat kebijakan bukan kita. Ya. Dan kenapa dibuat? Karena COVID-nya tinggi. Lu kalau nggak mau PPKM diterusin, ya kita bareng-bareng berjuang turunin angka COVID. Paham ya? Kalau kemungkinan diperpanjang gue nggak ngerti. Sampai detik ini belum ada bahasan di situ. Sampai detik ini gue disuruh cuman fokus di edukasi sama ngurusin telemedicine. Gue tiap hari ngurusin 40 pasien bro telemedicine. Capek bro emang. Pressure tinggi banget ini. Udah toko tutup, separuh. Ya kan? Pasien gak habis-habis. Gue tuh juga pengen pasiennya tuh habis. Sumpah bro. Gak lu doang yang pengen COVID kelar. Lu tahu tuh lihat pasien, waduh antrian baik banget. Pusing juga bro. Lihat pasien tuh banyak bro. Pusing. Sumpah. Gak lu doang yang pusing. Kita juga pusing. Kalau pasiennya udah dikit, gue yakin PPKM gak dilanjutin. Tapi sampai detik ini belum ada bahasan. Pokoknya kalau soal PPKM, lu pantengin statementnya Pak Luhut. Kalau Pak Luhut lah bilang lanjut, ya lanjut. Kalau Pak Luhut bilang enggak, ya enggak. Pantengin statementnya Pak Luhut. Pak Opung Luhut. LBP. Pak LBP itu yang statement. Kan beliau udah dipercaya Pak D tuh untuk yang statement. Gitu bro. Pusing juga bro. Pasien nambah bro. Wah nonstop bro, sumpah. Sampai detik ini aja gue masih ngurus pasien nih jam 2 tadi tuh. Ada yang ngeluh COVID. Ada yang pasien tipes, ada yang gastroenteritis, banyak bro, gak hanya COVID yang ngurus tuh. Wah, ada yang dedimere tinggi, waduh, mumet bro. Emang pasien banyak bro. Jadi gak hanya COVID doang yang pasien banyak, COVID pun banyak, DBD juga banyak, wah telemedicine banyak bro. Gue juga berharap PPKM ini cepat kelar. Jadi event bisa lanjut, toko gue bisa buka juga. Ivermectin tuh sebenarnya adalah obat cacing. Diizinkannya uji klinis, jadi buat penelitian dulu bro. Belum ngantuk gue bro. Gimana ngantuk orang habis wawancara. Udah clear ya soal Luis ya. Paham. WA-nya masih ada tuh. Ya siapa tahu dia bisa main HP kan masih widik. Ping nyapa. Iya kan masih ada buktinya. Relax lah. Virus, enggak lah, virus ya tebanya lah. Bahas pudel, nyuci sepatu bebas, toko cuci sepatu bro. Liga Indonesia gosipnya 1 Agustus. Nih, gue nggak tahu nih. Gosip rumor 1 Agustus katanya Liga mulai. Euro udah selesai, kita nggak ada hiburan. Katanya sih 1 Agustus. Enggak, anosmia belum bisa patokan. Patokan untuk menilai COVID itu ada 4. Gejala klinis, swab, ronsen, cek darah. Jadi nggak langsung anosmia atau enggak. Telur, walah. Bahas telur tuh udah dari tahun lalu. Males saya tuh. Udah biarin aja lah. Ya. Dia kan ngritisi PPKM juga, nggak bahas COVID juga. Males saya tuh kalau bahas dia. Gue urusan cuma Luis karena ini orang udah 7 bulan diajak debat. Aduh, ribet. Dah. Intinya sekarang kita obat sakit gigi. Tergantung. Lu ke dokter gigi aja tuh. Dokter gigi Mirza. Pasti anti rasa sakit. Antibiotik. Dicek dulu sakitnya kenapa. Gitu. Kalau perlu cabut. Tambal. Gitu bro. Chemtralis itu apa sih? Gak tahu chemtralis itu apaan. Angel bro, hilang gitu.
Woi, belang-belang bro malahan udah dihilangin berapa kali hilang-hilang. Sudahlah, habis sama Pak Hotman itu saya sapa, Bu Luis, gas, gitu saya, WA-WAan terus lah. Makanya saya bilang, saya tidak pernah membungkam. Kita itu udah discuss sama Luis tuh sering. Ya, paham semua. Yuk, that's it bro.